Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainur Rahmafani. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar pembangunan ekonomi. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi, yang kedua yaitu pengertian ekonomi pembangunan, yang ketiga yaitu perbedaan antara pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan, yang keempat yaitu perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, yang kelima yaitu persamaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang keenam adalah tujuan dari pembangunan ekonomi, yang ketujuh tentang manfaat dari pembangunan ekonomi, dan yang terakhir adalah kerugian dari pembangunan ekonomi. Agak banyak ya subbabnya, kita bahas satu persatu dulu. Kita mulai dari pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka yang panjang, yang disertai dengan perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi tersebut akan memberikan perubahan pada masyarakat, baik dari sisi teknologi, pola pikir masyarakat, maupun kelembagaan. Nah, definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus, melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang. Itulah yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan menurut Sukirno pada tahun 1985, ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Dalam pembicaraan masalah ekonomi, istilah ekonomi pembangunan sering dianggap sama dengan pembangunan ekonomi, padahal kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. Di samping kedua istilah tersebut, masih ada istilah lain yang sering dipertukarkan, yaitu antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa antara ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi itu berbeda. Ekonomi pembangunan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi atau sering pula disebut perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat atau modernisasi. Setelah kalian memahami perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan ekonomi pembangunan, selanjutnya kalian perlu memahami perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pertama, kalau pembangunan ekonomi itu merupakan peningkatan kualitas hasil produksi. Kualitas hasil produksinya ya. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya kenaikan jumlah. Nah, jumlah hasil produksi yang berupa barang dan jasa. Sekali lagi, kalau pembangunan ekonomi itu yang meningkat adalah kualitasnya. Kalau pertumbuhan hanya jumlahnya saja. Yang kedua, pembangunan ekonomi itu kenaikan jumlah GNP persentase yang lebih besar daripada jumlah penduduknya. Jadi, kenaikan presentasi GNP-nya itu lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduknya. Nah, sekarang kalau pada pertumbuhan ekonomi itu kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan memperhatikan apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduk. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada pembangunan ekonomi, peningkatan GNP dari tahun ke tahun itu disertai dengan perubahan struktur ekonomi.
Ada perubahan struktur ekonomi dari tradisional menjadi modern, serta ditandai dengan adanya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan jika pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun itu tidak terkait dengan perubahan struktur ekonomi dan juga tidak disertai dengan kemajuan perkembangan iptek. Perbedaan yang keempat yaitu kenaikan GNP pada pembangunan ekonomi itu disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakatnya sejahtera. Juga adanya pemerataan pendapatan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Sedangkan kalau pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP itu tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kenaikan GNP pada pertumbuhan ekonomi itu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan di sekelompok masyarakat saja, sehingga tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itulah perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita ke persamaan. Apa sih persamaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Yang pertama yaitu keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Nah, keduanya kan memang merupakan bagian dari bidang ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu pokok permasalahan akhirnya adalah sama, yaitu besarnya pendapatan per kapita. Persamaan yang ketiga yaitu pemerintah memerlukan dukungan rakyat baik pada pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Nah, yang keempat, keduanya sama-sama berdampak pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembangunan ekonomi. Semua negara yang ada di dunia ini, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, selalu melaksanakan pembangunan ekonomi. Tujuan negara-negara tersebut mengadakan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama menaikkan produktivitas, yang kedua menaikkan pendapatan per kapita. Namun, bagi negara sedang berkembang, tujuan dari pembangunan ekonomi pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembangunan ekonomi. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian saat terjadinya pembangunan ekonomi pada suatu masyarakat atau negara. Antara lain, yang pertama yaitu output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Yang kedua, kebahagiaan penduduk akan bertambah. Karena pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk memanfaatkan alam sekitarnya. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Yang kelima, dengan terjadinya pembangunan ekonomi, akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Selanjutnya yaitu kerugian dari pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui kerugian terjadinya pembangunan ekonomi, terlebih dahulu kalian pahami bahwa salah satu syarat dilaksanakan pembangunan ekonomi adalah semangat ekonomis. Artinya, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus berlandaskan tindakan-tindakan ekonomis. Tindakan ekonomis merupakan tindakan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Manusia harus selalu berusaha untuk menggunakan kesempatan dan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Ia harus berusaha mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengorbanan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi akan berhasil dengan baik apabila setiap orang dalam melakukan kegiatan ekonominya selalu berdasarkan prinsip ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi akan mendorong seseorang berpikir dan bertindak ekonomis. Dampak dari tindakan ekonomis akan menjadikan manusia menjadi materialistis dan mementingkan diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kerugian-kerugian dari pembangunan ekonomi adalah yang pertama, mendorong seseorang untuk berpikir maupun bertindak lebih mementingkan diri sendiri. Yang kedua, mendorong seseorang lebih bersifat materialistis.
Yang ketiga, sifat hidup gotong royong yang pada umumnya terdapat di negara-negara sedang berkembang semakin berkurang. Dan yang terakhir yaitu sifat kekeluargaan dan hubungan kekeluargaan semakin berkurang. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicita Syara Fadila Fauzi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas BKRI Kampus Lamongan. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Pada kali ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu alasan keterlambatan perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu faktor penyebab meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Dan yang terakhir yaitu faktor penghambat pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Subbab yang pertama yaitu alasan keterlambatan perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Terdapat 5 alasan, yaitu yang pertama, kenyataan bahwa pada masa itu banyak negara-negara berkembang yang sekarang juga masih menjadi negara jajahan. Kemudian yang kedua yaitu pusat perhatian pemerintah negara-negara yang dijajah adalah pada usaha untuk membebani diri dari cengkeraman negara penjajah. Yang ketiga yaitu kurangnya usaha dari para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi. Yang keempat yaitu di kalangan para ahli ekonomi belum banyak yang melakukan penelitian dan menganalisis tentang pembangunan ekonomi. Kemudian yang terakhir, pada masa-masa sebelum Perang Dunia Kedua, negara-negara penjajah tidak atau belum berkepentingan untuk memikirkan pembangunan ekonomi di negara penjajahan. Yang kedua yaitu faktor penyebab meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Faktor yang pertama yaitu berkembangnya cita-cita negara yang baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara yang maju. Yang kedua yaitu adanya rasa peri kemanusiaan negara maju untuk membantu negara-negara berkembang mempercepat pembangunan ekonomi mereka dengan mengejar ketertinggalan ekonomi dari negara-negara maju. Yang ketiga yaitu sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dalam perang ideologi antara Amerika dan Rusia. Yang keempat yaitu untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi antara negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Terdapat tiga permasalahan di negara yang sedang berkembang. Yang pertama yaitu berkembangnya ketidakmerataan pendapatan. Yang kedua yaitu kemiskinan. Yang ketiga yaitu gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Negara yang sedang berkembang, distribusi pendapatannya kurang merata dibandingkan negara yang sudah maju. Semakin maju suatu negara, maka distribusi pendapatannya akan semakin merata. Salah satu ukuran dari distribusi pendapatan ini
dapat dilihat dari kurva Lorenz. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan kemiskinan. Kemiskinan itu bersifat multidimensional, yang artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin jaringan sosial, kemudian sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi kemiskinan ini termanifestasi dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Yang pertama yaitu dualisme. Dualisme ini merupakan dua sistem ekonomi, yaitu satu sistem ekonomi modern dan satu sistem ekonomi tradisional. Hampir semua negara yang sedang berkembang ini mengalami dualisme ekonomi. Kedua yaitu iklim tropis. Pada umumnya di daerah terbelakang berada di daerah iklim tropis. Bahkan banyak teori yang mengatakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim tropis. Mengapa demikian? Karena yang pertama kurangnya usaha manusia disebabkan iklim tropis pada umumnya panas dan lembab. Kondisi ini yang menyebabkan manusia cepat lelah. Yang kedua yaitu banyaknya penyakit. Banyak di daerah tropis berbagai tanaman yang bisa hidup dengan baik, namun berbagai jenis penyakit juga dapat hidup dan berkembang dengan baik pula. Yang ketiga yaitu keadaan pertanian yang tidak menguntungkan. Di satu sisi iklim tropis menyuburkan tanah, tetapi satu sisi lain hujan yang berlebihan dapat melarutkan unsur hara tanah karena erosi, sehingga tanah menjadi semakin tandus. Selain itu juga dapat menyebabkan gagal panen. Yang ketiga yaitu kebudayaan yang tidak ekonomis, merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menunaikan tingkat hidupnya, karena sering bertentangan dengan eksistensi kebudayaan atau tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu produktivitas rendah. Pada umumnya, produktivitas yang rendah disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber daya alam atau negara yang bersangkutan, seperti kandungan mineral, air hujan, hutan, dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya yang lebih urgen adalah kualitas tenaga kerjanya. Yang kelima yaitu jumlah kapital sedikit. Di negara yang sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Yang keenam yaitu ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar ini merupakan seperangkat masalah yang menyangkut mobilitas atau faktor-faktor produksi, harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar,
struktur sosial yang tidak mudah berubah dan berkurang spesialisasi. Hal ini merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor produksi yang optimal, sehingga banyaknya faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik. Yang ketujuh yaitu tingginya tingkat pengangguran. Masalah pengangguran ini bukan hanya masalah negara yang sedang berkembang, tetapi juga terdapat pada negara yang maju. Demikian pula masalah yang kini tidak lagi monopoli di daerah pedesaan, yaitu melainkan sekarang sudah luas. Kemudian yang ke-8 yaitu tekanan penduduk. Tekanan penduduk ini menjadi masalah. Kelebihan penduduk juga menjadi perintang perkembangan yang maju. Demikian pula masalah yang kini tidak lagi monopoli di daerah pedesaan, yaitu melainkan sekarang sudah luas. Kemudian yang ke-8 yaitu tekanan penduduk. Tekanan penduduk ini menjadi masalah. Kelebihan penduduk juga menjadi perintang perkembangan ekonomi, khususnya di negara yang sedang berkembang, karena kecepatan produksi belum dapat mengimbangi dengan kecepatan pertumbuhan penduduk. Yang ke-9 yaitu tanah dan penggunaannya kurang efisien. Tanah yang cocok untuk pertanian merupakan faktor penting untuk pengembangan ekonomi di negara-negara terbelakang atau berkembang. Sebagian besar penduduk negara yang sedang berkembang mata pencahariannya yaitu dari sektor pertanian. Namun dilihat dari produktivitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam faktor, yaitu antara lain terbatasnya kapital, kemudian alat-alatnya yang masih sederhana, teknik produksinya yang tidak efisien, pemilihan tanahnya yang sempit. Oleh karena itu, keadaan tersebut, maka para tuan tanah akan mempunyai hasil yang lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, meskipun kondisi alamnya kurang menguntungkan. Yang ke-10 yaitu rendahnya tingkat tabungan. Terbatasnya tabungan dalam negeri merupakan perintang utama bagi perkembangan ekonomi dengan cepat. Perbaikan taraf hidup secara terus-menerus dalam jangka panjang hanya dapat dijamin dengan ekspansi kapasitas produksi yang sebagian besar tergantung pada luasnya pembentukan modal di topang bantuan luar negeri.